Pemirsa, kekuasaan hari ini menyedot hampir seluruh kekuatan di Senayan. Mulai dari koalisi yang dinilai gemuk hingga oposisi melembab. Nah, bahkan di luar sistem resmi, sekelompok aktivis kini justru mendeklarasikan kabinet bayangan. Lalu apakah kabinet bayangan ini mampu menjadi vitamin bagi demokrasi di Indonesia atau justru virus perusak tantangan presidensial? Dan kita tidak akan menerka. Kita akan membedanya bersama 4 sudut pandang yang berbeda dengan data dan argumentasi di atas meja. Saya Herjino Syaputra, inilah Arena Politik. Dan langsung untuk membahasnya, kita panggilkan 4 narasumber yang sudah bersama kami malam ini. Kita sambut yang pertama Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Kabinet Bayangan, ada Bang Yance Arizona. Silakan Pak Menteri, tepuk tangan dong untuk Pak Menteri kita. Bang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Bang Yance, terima kasih. Nah, juga bersama kami ada peneliti hukum Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK, ada Mbak Viola Renindah. Lanjut, silakan Mbak Viola. Apa kabar Mbak Viola? Ini the only woman in the panel ya. Terima kasih Mbak Viola. Dan selanjutnya ini langsung anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS. Ini pemirsa juga pasti sudah sangat familiar dengan beliau. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Mardhani Alisera. Bang, sehat? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya juga narasumber kita. Beliau adalah pakar politik. Langsung kita sambut Bapak Amir Hamzah. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. sudah mau menemani kami di sini ya. Saya mau ngajak dulu nih, ngelihat sebenarnya kabinet bayangan atau shadow cabinet ini seperti apa di layar kami. Sudah ada 15 nama ya. Boleh kita tampilkan kira-kira nama-nama menteri dari kabinet bayangan ini. Yes, ada di grafis, juga ada di monitor kita di depan, dan pemirsa juga bisa menyaksikan sebenarnya nanti. Ini ada banyak sekali nama. Kalau bicara mengenai struktur ini Bang, ini kan publik, apalagi orang Indonesia ya. Kita kan orang Indonesia, ini apa coba ya kabinet bayangan gitu ya. Kira-kira ya Bang ya, tugasnya ngapain? Nah, saya ke menterinya dulu, boleh nggak? Ya, Pak Amir ya. Pak Menteri, cakep tuh kata DPR. Ini kalau saya lihat profilnya bagus sekali. Ini profesional ya, isinya expert, ahli seperti itu ya. Dan juga ya nama-nama yang sudah biasa lah seperti itu. Ini memang niatnya untuk mengawasi atau mungkin ada anggapan publik, maaf nih Bang Yance ya. Ini menteri yang pengen tenar di medsos gitu. Mau mengkritik pemerintah. Tanggapannya apa Bang? Ya sebenarnya kalau dibilang mau tren di medsos ya ataupun gaya-gayaan untuk mengkritik pemerintah, sebelum kami membuat kabinet bayangan pun masing-masing sudah memainkan peranan itu. Melakukan kajian, advokasi, menulis di media, mengkritisi, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi ini satu platform untuk itu bisa terkonsolidasi supaya suara ya lebih didengarkan. Oke. Gitu ya, itu yang kenapa kami membuat ini. Terus yang lain sebenarnya tentu kita berkaca dari hampir 2 tahun ya kabinet merah putih. Ada banyak sekali yang mesti kita berikan catatan. Satu, pertama soal kabinet gemuk yang dibuat ya. Jumlah menteri dan wakil menteri 100 lebih. Dan kita ingin menunjukkan kalau mau bikin kabinet nggak perlu segemuk itu. Jadi ini 15. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sebenarnya nggak sampai banyak juga ya. Jadi memilih kabinet itu harus tercermin profesional dengan ya. Profesionalitas, kapabilitas, kompetensi. Kalau kita lihat kabinet sekarang kan ada banyak sekali itu, kalau ibarat permainan bola, ini kiper jadikan penyerang. Tapi gini Bang Yance, kan tugas yang mengawasi itu sebenarnya DPR kan ya. Oposisi seperti itu ya, ada pihak oposisi seperti itu kan tugasnya Bang Mardhani sebenarnya. Nah, ini langsung Bang Mardhani, ini ada anak mungkin ya, maaf Bang Yance, mungkin ada anak baru ingin mengawasi, padahal DPR tuh udah ada Bang. Gimana Bang? Yang pertama tentu dalam bangunan ketatanegaraan, nanti Febiola bisa jelasin juga. Kita kan presidensial. Biasa kabinet bayangan itu ada di parlementer. Ya, parlementer. Dan fungsi kami di DPR legislatif itu memang check and balance juga. Ada fungsi pengawasan selain anggaran, dan tetapi
kita melihat bahwa tiap negara itu lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Indonesia kayaknya mau dibilang presidensial murni juga teman-teman DPR-nya menurut sebagian masyarakat kok kayak nurut sepenuhnya. Kata masyarakat ya. Tetapi lagi-lagi apa yang ada di ruang DPR memang dalam beberapa survei tidak nampak dalam kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa yang dibahas di DPR, contohnya di DPR kita MBG punya banyak kritikan, tapi kebijakannya jalan terus. Di DPR kita perhatikan deindustrialisasi terjadi, tapi ternyata perbaikan iklim usahanya belum berjalan. Sehingga dengan keseluruhan fakta yang ada, saya sebagai anggota DPR memaklumi teman-teman membuat kabinet bayangan. Kalau tadi vitamin atau virus belum bisa dibuktikan. Nanti Mas Yance, kalau sama Uda Ferry, sama Mas Media, sama Bima, wah ini sih kami sering ketemu gitu dan sering diskusi gitu. Tapi Bang Yance, kalau tadi bilang ya DPR nggak maksimal, kurang tajam gitu, gimana dong? Sebetulnya bukan kurang tajam, tapi apa yang dibahas di DPR memang tidak terumuskan dalam kebijakan umum. Misal sekarang nih anggaran pendidikan kemarin MK mengkritik, ya bukan cuma mengkritik, APBN bahkan dibilang MBG tidak masuk. Itu suara di DPR rata-rata jangan dimasukkan. Tetapi ketika pembahasan ternyata apa yang dibahas dengan apa yang keluar berbeda. Sehingga dalam banyak hal, kalau saya melihat teman-teman di kabinet bayangan ini menjadi salah satu fungsi check and balance. Sehingga semua kebijakan DPR ngawasin, masyarakat ngawasin yang umum. Bahkan kalau Mas Yance atau teman-teman ini kalau kritik pandangan saya masih proporsional. Bang Mardhani, sebenarnya kabinet bayangan ya, ada ini ya, shadow cabinet ada, sebenarnya sindiran loh buat DPR. Karena mereka kan tadi bahwa merasa tidak terwakilkan. Ada hal-hal yang menurut mereka ya, ini kok DPR fungsinya nggak jalan. Ini benar ya saya? Kalau saya ngelihat bukan sindiran. Bukan sindiran. Ini memperkuat fungsi DPR. Oh, gitu ya Bang Yance? Iya, kalau kita lihat faktanya memang ada banyak juga ya. Misalkan tadi soal MBG itu kan diputuskan oleh DPR sehingga dia masuk ke dalam APBN dan diletakkan sebagai bagian dari pos anggaran pendidikan. Itu kan produknya DPR gitu ya. Jadi bukan konteks pengawasan saja, tapi juga dalam konteks lawmaking, dalam hal ini soal budgeting, ya DPR melaksanakan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi DPR let's say yeser aja gitu. Ya, saya pikir itu terjadi bukan saja periode sekarang ini, tapi juga sejak periode sebelumnya. Mbak Viola, ini kan ada kabinet bayangan. Tadi disebutkan juga Bang Mardhani, ya sistem kita kan beda ya, bukan parlementer tadi, presidential and everything. Mbak Viola melihat kehadiran ini sebenarnya secara hukum ya, ini nggak apa-apa atau malah sebenarnya melecehkan pihak-pihak tertentu menurut Anda? Ini justru adalah merupakan perwujudan dari hak konstitusional masyarakat ya untuk melakukan partisipasi publik in terms of pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan begitu. Dan ini dijamin di dalam konstitusi kita. Pasal 28C ayat 2 bilang ada hak untuk memajukan kepentingan untuk kepentingan umum, kepentingan kolektif gitu. Pasal 28E ayat 3 juga mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan juga berpendapat. Dan itu yang dilakukan oleh kawan-kawan dengan membentuk kabinet bayangan. Sebetulnya hak-hak publik untuk melakukan partisipasi publik. Tapi kan tadi Mbak dari awal udah ada DPR sebenarnya. Nah, ini yang mau saya jelaskan juga. Hak-hak itu sudah dilakukan di sepanjang tahun, begitu di sepanjang periode. Dan yang dilihat adalah dalam siklus perjalanan demokrasi ada ketidakpercayaan terhadap pemangku kekuasaan. Jadi masyarakat sipil, publik itu mengimajinasikan bagaimana sih caranya untuk tetap berpartisipasi dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan di jalur yang konstitusional begitu dengan cara-cara yang kreatif. Misalnya dengan membentukkan kabinet bayangan tadi. Indikasinya apa ketidakpercayaan itu biasanya? Kelihatannya dari apa, Mbak Viola? Kelihatannya kita bisa jadi salah satu parameter yang dilakukan oleh PSHK ya, misalnya jumlah pengujian undang-undang
di Mahkamah Konstitusi. Oke. Bukan hanya kelompok masyarakat sipil yang ada di NGO saja yang sekarang masuk kan ke Mahkamah Konstitusi, tapi teman-teman mahasiswa itu berbondong-bondong mengujikan undang-undang yang sifatnya sangat kritikal dan juga kontroversial seperti revisi undang-undang TNI, kemudian tentang MBG dan banyak kebijakan lainnya sebelumnya begitu. Lalu di sisi lain juga kita bisa lihat bagaimana kritik di publik, di masyarakat yang menyatakan bahwa DPR itu tidak berjalan secara optimal begitu, dan bahkan ruang, maaf nih Bang Mardhani, ruang untuk partisipasi di dalam DPR sendiri memang misalnya ada TV parlemen gitu, tapi aksesnya susah sekali untuk dimasuki. Bang Mardhani, tahukah kami masyarakat sipil itu harus melewati 5 layer security check untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR, untuk bisa bertemu dengan wakil rakyat. Apa karena pagarnya DPR lebih tinggi dari pagar mall? Bisa jadi juga seperti itu. Oke, sebentar Mbak Viola, saya ke Bang Amir, nanti Bang Mardhani jawab ya. Bang Amir, ini ya pembicaraan kita dari awal ya, pasti Pak Amir udah lihat bagaimana sebenarnya dinamika dan materi yang dibawa masing-masing, Bang Yance, Mbak Viola. Pak, kalau pertanyaan gini Pak, apakah kehadiran kabinet bayangan ini murni ya tadi Pak ya, ingin adanya perbaikan, kritisi kepada pemerintah, atau mungkin kalau kita lihat juga ada tendensi barisan sakit hati menurut Pak Amir? Ya sebenarnya Anda sampaikan itu adalah pertanyaan yang mesti dijawab oleh mereka. Nah sekarang timbul pertanyaan, anomali ini hanya sebuah kritik, sebuah sindiran kepada eksekutif maupun legislatif dan juga yudikatif, ataukah ini ada gagasan baru untuk nantinya mengarah kepada perubahan konstitusi? Kalau kita diskusi lebih tajam misalnya. Nah ini kan tentu kan harus diperhatikan oleh teman-teman di DPR. Ya memang sekarang ini kalau kita lihat kan kadang-kadang suara medsos itu kan lebih hebat dari suara DPR. Contoh misalnya yang saya ikuti secara saksama bahwa DPR memang secara serius membahas RUU perampasan aset. Tapi kalau di luar kan seolah-olah DPR nggak mau gitu kan. Di luar kan, dan orang lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh medsos itu. Ya, medsos. Nah, ini kan berarti ada problema-problema koreksi, problema-problema kritik yang harus kita perbaiki. Nah, masalahnya kemudian adalah di DPR kan nggak ada juru bicara yang berfungsi. Nggak ada? Jadi ya. Kan sekarang baru kita dengar dari Pak Mardhani kan bahwa mereka lagi begini lagi begitu. Tentang MBG mereka tajam gitu kan. Tentang ini mereka kritik menteri, bila perlu katakan menteri berhenti aja gitu. Diomongin ke publik bahwa anomali yang kita hadapi sekarang yang adanya kabinet bayangan ini, banyak baiknya atau banyak buruknya? Tergantung kepada dari sudut mana Anda melihat. Iya kan? Nah, persoalannya adalah kalau dia mau mempraktikkan sistem parlementer dalam sistem presidensial, maka kan mestinya kan begitu hari ini Prabowo membentuk kabinet, hari itu juga mereka umumkan kabinet bayangan. Kenapa udah tahun kedua baru mau gitu kan? Tanda tanyanya di situ. Jadi tendensi tadi sakit hati dan segala macam bisa dari ada. Pertanyaan pada anomali tadi yang saya katakan tadi, apa anomali ini hanya gagasan? Anomali ini hanya sebuah kritik? Atau anomali ini hanya punya target besar seperti kita terkecoh kan reformasi jatuhkan Pak Harto akhirnya melahirkan undang-undang dasar yang kacau balau sekarang yang kita nggak tahu fungsi partai politik kayak apa, fungsi eksekutif kayak apa. Baik. Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah begini kacau dan lain sebagainya. Bagaimana peranan polisi dan TNI militer yang begitu bertabrakan gitu kan. Sehingga kita lihat kondisi pada masalah Jampinsus dan lain sebagainya makin menjadi persoalan yang menggoyah-goyah gitu kan, yang tentu juga salah mempengaruhi pembentukan kabinet bayangan tadi. Nah langsung ke Bang Yance. Bang Yance, ini punya apa sih kabinet bayangan ini? Iya, saya mau respon dua hal. Yang pertama, memang betul bahwa shadow kabinet itu constitutional convention di dalam sistem parlementer. Jadi bahkan kalau kita cek konstitusi negara-negara yang sistem parlementer itu, kabinet bayangan itu nggak ada di konstitusinya. Itu adalah praktik gitu, sebagai satu kebiasaan. Dan kebiasaan itu kemudian dicoba dipraktekkan di beberapa tempat yang lain. Misalkan di
Prancis yang presidensial Ya. juga bikin kabinet Ada. bayangan oleh partai oposisi yang kalah. Tapi kami bukan mewakili partai politik, tapi mewakili masyarakat untuk membuat ini sebagai salah satu alternatif dari membayangi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian. Jadi itu yang kami buat. Lalu yang kedua, kenapa tidak dibuat sesaat setelah dari awal. Presiden Prabowo mengumumkan, gitu ya. Ya ini menunjukkan bahwa ini bukan oposisi politik. Jadi kami nggak punya intensi pada tahap awal ya, sebagai menyaingi kabinet politik, kabinet Merah Putih. Justru kita melihat setelah hampir 2 tahun ini, kita lihat kok banyak yang offside, gitu ya. Banyak pelanggaran, kira-kira begitu ya. Banyak yang aneh-aneh, kebijakannya pakai wangsit misalkan gitu ya. Jadi kebijakan tidak terencana seperti itu dan terus dipaksakan. Jadi kita melihat ini perlu dikoreksi. Mohon maaf, berarti legitimasinya itu moral ya, moral yang dan keadaan yang sedang kita hadapi sekarang. Iya. Saya pikir itu sebagai tanggung jawab warga negara sebenarnya ya untuk mengingatkan hal-hal tersebut. Oke, Bang, ini mereka merasa bahwa ini ya tadi tanggung jawab moral, tanggung jawab kita sebagai publik rakyat untuk bisa berbuat ketika sesuatu ada yang nggak benar. Itu legitimasi dari kabinet bayangan. DPR, tanggapan? Dari awal saya mengatakan ini bagian dari check and balance publik dan buat saya bagus ya, sama Nini, sama semua ini semuanya banyak teman ketemu terus dan banyak berdiskusi. Jadi dari awal saya tidak menganggap mereka melakukan makar. Tidak. Mereka tidak mau mengubah undang-undang. Bang Ferry sering dibilang loh. Saya sama Bang Ferry hampir tiap Sekarang jadi minggu kabinet gitu bayangan loh. loh. Enggak, saya Enggak ya? kenal orang baik, punya visi yang jelas, tetapi memang gini, teman-teman di civil society tentu punya kerangka berpikir yang ingin cepat ada perubahan. Ya. Dan itu benar. Sesuai dengan gaya LSM yang memang tidak birokratis, tidak prosedural, dan ingin cepat merespon. Kami di partai politik tentu punya mekanisme, apalagi misal saya udah koalisi ini kan, ya tentu kita melalui jalur dalam dulu, kalau jalur dalam tidak bisa baru melalui jalur yang proper yang lain, sehingga memang terkait dengan teman-teman membuat kabinet bayangan, saya sih tetap meyakini ini bagian dari stand out among the crowd, pengen cepet tampil untuk suaranya didengar. Dan buat saya baik buat kementerian sehingga mereka punya kompetitor yang baik, baik juga buat DPR untuk melihat teman-teman ini minta maaf. Masih Ance namanya aja menteri ya, nggak punya mobil dinas, nggak punya staf, nggak punya tenaga ahli, nggak punya apa, kalah sama kami gitu loh. Kalau kami yang di DPR tidak bisa mengalahkan idenya, berarti kami memang bermasalah gitu. Saya ada Pak Yusril, saya suka kutip tuh. Pak Yusril gaji menteri waktu itu 6 juta, dia ketua umum partai. Seminggu itu bisa 10 undangan. Kalau dia ngasih duit 500.000, ya dicuekin gitu loh. Nah, memang tidak mudah. Nah, ini it takes two to tango. Kita bisa pola kayak gini kalau masyarakatnya sudah kelas menengah. Bisa itu. Makanya kalau bandingan sama Eropa, Belanda, enak kok mereka naik sepeda. Nggak masalah gitu loh. Karena memang standar mereka sudah tinggi, masyarakat juga enggak. Di kita agak ketika jadi quote and unquote pejabat ataupun penyelenggara negara, ayo lo bantu proposal. Nah, kita harus perhatian juga. Ini kita insight masing-masing kita hargain. Kalau ke Mbak Viola, Mbak, kalau dari gambaran tadi Pak Amir juga Bang Yance bahwa ya ini kan legitimasinya lebih ke moral lah ya istilahnya, tak kasat mata lah gitu, bukan di atas kertas gitu. Lalu bisa apa nih kabinet bayangan kalau tadi tetap aja ngetok palu segala macam DPR, Senayan, Bang Mardhani dan lain-lain. Bisa apa jadi kehadiran ini buat apa sebenarnya menurut Anda? Iya, tentu ini kehadirannya bisa untuk melakukan penyeimbangan tetapi di luar kabinet dan juga di luar institusi formal demokrasi yang sudah kita miliki, yang sudah established berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Dan memang yang saya pahami juga kenapa kabinet bayangan ini terbentuk juga untuk mengimbangi penyelenggaraan itu. Misalnya dari sisi tata kelola, kabinet bayangan membuat kabinet jumlah kementerian itu sangat kompak jadi 15. Ini kan juga bentuk citizen education bahwa ada alternatif-alternatif lain yang bisa dihadirkan dalam penyelenggaraan negara tanpa harus membentuk satu kabinet yang gemuk
Tidak sama sekali. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kabinet bayangan ini Nggak punya mobil, nggak punya fasilitas. Iya, Uang aja nggak punya nih Pak Mardhani, gimana sih? Ya, yang terpenting Mas, teman-teman kabinet bayangan itu tidak punya alat keamanan negara dan Oke. alat hankam, alat pertahanan dan juga keamanan negara. Tidak mungkin melakukan excessive use of force, tidak mungkin headhunting teman-teman orang muda yang melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Karena sumber daya terbatas ya. Betul. Beda sama pejabat beneran gitu ya. Kita jeda dulu, pemirsa. Setuju? Setuju. Iya, masih semangat nih ya. Masih setengah jalan loh Bang Mardhani. Bang Mardhani masih pengen ngomong nanti. Semangat. Tetap bersama kami di Arena Politik.